Oke, baik. Sudah ya. Untuk di sini mungkin belum ada pertanyaan lagi. Nanti boleh ketika kita pembahasan berikutnya muncul pertanyaan, silakan ya. Nah, ini cukup cukup mudah karena tadi di bagian literasi juga sudah ada ya. Oke, yang mana nih fakta ya? Oke, Marsha E, Zahra E juga, Mera 6 E ya. Oke, ya Suci E, Safina E, baik. Ya, kebanyakan menjawab E dan jawaban tersebut benar sekali ya. Tadi fakta itu adalah kenyataan. Kemudian ada data bukti gitu ya. Ada data bukti, kemudian dia berupa kenyataan, peristiwa yang sudah berlalu. Ya, ini memang ada di kalimat 6. Nah, ini ya. Kemendikbudristek ini ada tahun 2021. Ini ada datanya seberapa? 289 warisan budaya di waktu itu mungkin di provinsi di Yogyakarta, di Yogyakarta provinsi di Indonesia. Nah, ini sebagai warisan budaya Indonesia. Ya, jadi ada data angka-angka, kemudian peristiwanya sudah terjadi di tahun 2021, jumlahnya ada gitu ya. Memang ini menguatkan fakta. Oke, nggak masalah. Ini semuanya sepertinya sudah bisa ya. Oke, berikutnya. Ini teks yang berbeda ya, yaitu makna sejajar dengan kata terisolasi. Nah, kalau makna sejajar seperti ini, kita lihat di kalimat satu. Dia konteksnya sebagai apa sih gitu ya. Suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi terkenal dengan kebiasaan hidup terisolasi dari dunia luar. Baik, berarti ini bisa kita tandai dengan ini kebiasaan hidup terisolasi dari kehidupan luar. Mungkin ini sudah memberikan konteksnya ya. Jadi harus yang sama dengan kalimat nomor satu. Kalian temukan pada, oke, Suci menjawab B. Oke, sebentar ya Suci, nanti setelah ini saya jawab. Oke, ada yang lain selain B, terisolasi ya di sini terutama ada penjelasan dari kehidupan dunia luar ya. Oke, ada yang menyebutkan D. Baik. Oke, sudah cukup ya. Mungkin akan kita analisis satu persatu. Nomor, nomor. Pilihan A. Dia sedang menempel pengumuman di dinding. Ya, ini namanya apa? Kalau ini menempel pengumuman biasanya dia pakai isolasi yang dia makna apa? Denotatif ya, atau dia kata benda itu ya, isolasi. Nah, itu berarti menempel. Ya, ya. Salah ya ini ya. Bukan makna di kalimat satu, bukan itu ya. Kemudian ada lagi, ia tidak disukai oleh teman-temannya di kelas. Baik, ya di sini tidak disukai. Tidak disukai itu berarti dia gimana nih? Kan tidak disukai. Diajak, nggak diajak ya. Oh, kamu nggak diajak gitu ya. Jadi dia itu memang tidak berinteraksi gitu ya intinya.
dengan teman-teman konteksnya. Oke, ya di sini untuk satu dia juga tidak berinteraksi dengan dunia luar, ya benar. Jadi ini yang menjawab B. Jadi inilah jawabannya. Kalau yang C ini berbeda ya, karena ada istilah dilecehkan oleh sahabatnya itu maknanya cukup jauh dengan isolasi. Kemudian eh, ada lagi tetangga saya hidup sebatang kara sejak bencana itu. Hidup sebatang kara itu maksudnya dia hidup dalam kehidupan itu sendiri ya, maksudnya tidak punya mungkin tidak punya saudara gitu ya. Tetapi hubungannya, kalau hanya sebatang kara ini kan tidak punya saudara ya. Mungkin dia masih punya teman ya. Kemudian dia bisa menjalin komunikasi dengan orang lain. Dia masih bisa berinteraksi dengan orang lain ya, yang bukan saudara. Tapi kan masih ada teman ya. Ya, ya dengan orang lain lah maksudnya. Ini kan hanya seperti hubungan hubungan persaudaraan gitu aja ya kalau sebatang kara itu berarti nggak punya siapa-siapa tapi dia masih bisa berinteraksi. Sedangkan kalau di konteks B itu kan dia memang tidak disukai oleh teman-teman. Nah, ini kan biasanya cenderung tidak diajak berinteraksi, dihindari gitu ya. Jadi dia cenderungnya nggak punya teman. Nah, gitu. Ini kan berbeda dengan konsep yang D. Karena memang kalau secara ini ya, secara teks ya, secara pilihan itu memang hampir sama dengan kata sebatang kara. Tapi makna yang lebih dalam lagi, ketika kita memaknainya dengan sebatang kara itu hubungan saudara aja, nggak ada gitu ya. Tapi dia masih punya orang-orang di sekitar, walaupun statusnya bukan keluarga gitu ya. Tapi dia masih bisa berinteraksi. Sedangkan B itu ada pernyataan tidak disukai. Ini kan berarti kecenderungannya dia itu dijauhi, tidak ya tidak di ini ya diajak berinteraksi gitu ya. Oke, perjalanan ke kampung memakan waktu berjam-jam. Ini terkait dengan eh, perjalanan yang jauh ya. Ini tempat, bukan hubungan seperti ini. Dia kan hidup terisolasi. Baik, jadi itu ya yang B. Mungkin baru akan saya baca nih pertanyaan kalian banyak ya. Oke, maksud dari kata sejajar. Baik, makna sejajar ini berarti mempunyai makna yang sama. Kalau di KBBI itu kan nanti pasti sejajar itu kan kok sejajar apa? Terisolasi ya. Ini coba misalnya kita lihat dari KBBI itu ada makna terisolasi itu apa sih? Nah, gitu ya. Nah, dia itu maknanya adalah terasing atau terpencil. Nah, gitu ya. Nah, dia ini kan terasing atau terpencil, sejajar. Baik, makna sejajar itu intinya makna yang sama. Nah, oke. Kemudian kita juga memiliki makna ya. Ini kan kata dasarnya dari apa? Isolasi ya. Isolasi ini beberapa makna. Ada yang dia itu seperti eh, ini loh, apa? Penyekatan ya. Penyekatan itu kayak ya tadi ditempelkan tadi ya. Ditempelkan itu bisa, tapi dia tidak sesuai dengan makna yang di pertama. Oke, jadi sejajar itu yang maknanya sama, tapi diterapkan dalam kalimat, tidak hanya lepas, gitu ya. Oke, diskriminasi. Kalau eh,
Diskriminasi itu dia nanti maknanya lebih ke apa ya dia? Diskriminasi itu kayak pembedaan perlakuan. Nah, dia agak agak berbeda ya untuk makna yang di sini ini kan dia tidak ada perbedaan perlakuan. Jadi memang dia ini jauh dari kehidupan dunia luar atau memang dia tidak dekat gitu ya, tidak ada interaksi dengan dunia luar gitu ya. Kalau diskriminasi itu kan seperti pembedaan ya, misalnya kayak perbedaan perlakuan seperti ya SARA itu ya, suku, agama, dan ras. Nah, ini nanti ke diskriminasi, tapi di sini bukan ke arah sana. Oke. Mungkin sudah paham belum ini untuk yang lain? Mengapa ini ya terasing? Itu kalau misalnya menempel ini jelas dia berbeda ya. Tidak, untuk yang C juga berbeda. Mungkin kalau untuk B, D, dan E ya. Kalau yang E ini adalah tempatnya. Padahal di sini konteksnya adalah kebiasaan hidup. Berarti kan untuk hubungan manusianya. Di sini lebih ke tempat. Nah, tinggal tersisa B dan D. Ini dia tidak disukai oleh eh, teman-teman sekelas. Jadi ke tindakannya, ke sikapnya. Sedangkan kalau D, sebatang kara itu kan dia hanya sendirian. Maksudnya gini, ada yang sebatang kara, ya, tetapi dia itu punya teman. Dia yang misalnya nggak punya sebatang kara itu maksudnya kehilangan orang tua, sanak saudara, ya. Dia benar-benar tinggal sendiri. Nah, tetapi dia kan eh, apa lebih dalam lagi hidup sebatang kara, hidup sendirian misalnya gitu ya. Tetapi dia masih punya temen gitu kan. Dia tidak diceritakan di sana bahwa hubungan dengan orang lain itu bermasalah. Sedangkan kalau yang B, kita temukan jelas ada kata tidak disukai. Nah, ini kan nanti logikanya tidak disukai, eh, dia akan lebih apa ya ditinggalkan gitu ya, tidak diajak ngomong, tidak diajak ngobrol ataupun pergi kemana gitu ya. Jadi dia itu seperti eh, terisolasi, hidup sendirian gitu ya. Sendirian itu maksudnya hubungan dengan orang lain pun tidak ada. Nah, ini menggambarkan yang di satu. Gini. Oke, gimana nih? Sudah jelas? Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah mulai jelas ya. Oke, ya kalau misalnya untuk contoh makna sejajar yang lain itu nanti gini, misalnya ada eh apa ya? Kalau ada makna tapi dia itu yang lebih dari satu. Nah, itu ya. Oke, makna lebih dari satu bisa dan dapat gitu ya. Nah, itu nanti makna yang sejajar dengan di konteks itu gimana? Oke, mungkin besok saya akan perlihatkan lagi contoh yang makna sejajar ya. Karena ini mungkin untuk teman-teman yang lain sudah menginginkan untuk dilanjutkan. Besok ini saya catat dulu untuk memberikan contoh makna sejajar ya. Oke. Nah, karena biasanya akan lebih mudah kalau bentuknya adalah bacaan ya. Kalau misalnya hanya contoh makna aja itu cukup sulit ya. Oke, tadi ada pertanyaan sebelumnya. Oke, tadi kalimat fakta ya. Mencantumkan lokasi. Apakah sudah termasuk fakta? Ya, kalau terkait dengan fakta tadi ya, ini mungkin di nomor sebelumnya. Kalau hanya lokasi,
itu perlu ditinjau dulu. Di sana ada kata telah, sudah, atau mungkin yang sudah berlalu belum. Kalau misalnya memang iya ada, misalnya di jalan Hosyokro Aminoto terdapat dua bank BRI misalnya ya, kayak gitu. Nah, ini bisa tergolong ke fakta karena memang di sana letaknya gitu ya. Atau peristiwa kecelakaan tersebut terjadi di kilometer 15. Nah, ini kan berarti juga fakta ya. Itu Suci, semoga bisa menjawab pertanyaan yang tadi ya. Oke. Ya, ini sampai nomor 6 untuk PPU ya, karena sedang ke makna ya itu PPU ini. Ya, mungkin untuk contoh selanjutnya besok bisa saya tambahkan.